Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang menambah umur dalam hidup kita akan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kehidupan kita untuk hari demi hari lebih dekat kepada Tuhan. Pada saat kita mengalami suatu beban yang berat, setiap masalah-masalah di dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, dan Dia akan meringankan segala kehidupan kita. Dan dalam situasi apapun yang kita hadapi, baiklah kita mau belajar untuk selalu bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Air Penyembuhan. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 1. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Tuhan dan takhta Anak Domba itu. Salah satu kegembiraan masa kecil saya adalah mengarungi Beaver Creek yang mengalir melewati bukit pasir peternakan sahabat-sahabat. Untuk melepas sepatu dan kaos kaki, mengenakan pakaian tua, dan berlomba untuk mendapatkan kesegaran yang sejuk dari aliran sungai yang jernih bagai kristal adalah ide kegembiraan saya pada suatu sore Sabat musim panas yang terik. Sensasi air yang mengalir lembut dan menyejukkan. Ya, jadi suatu hal yang sungguh indah yang dialami oleh orang ini dalam masa kecilnya, bagaimana dia berada di suatu sungai. Dan di situ sungai ini mengalir melewati bukit pasir peternakan. Ya, jadi pada saat dia mulai ingin menyejukkan dirinya, ya dia melepaskan sepatu, kaos kaki, dan mengenakan pakaian tua, dan mulai berada di sungai itu untuk menyejukkan atau untuk merasakan suatu kegembiraan di suatu sore Sabat musim panas yang terik itu. Ya, jadi sensasi air yang mengalir lembut itu sangat menyejukkan akan dirinya, sehingga dia dapat menikmati bagaimana ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Pada suatu siang di awal musim semi, saya dan suami duduk di tepi sungai Crow Wing di Minnesota Utara. Kami telah menjauh dari kota yang ramai menuju pertanian keluarga yang sudah lama, yang kini kosong. Ya, jadi Crow Wing adalah sungai yang dalam, mengalir deras dengan gelombang mata air menuju ke Mississippi yang luar biasa. Sambil kami menyaksikan aliran air yang berarus deras, berputar-putar, dan mendengarkan suara lagunya, tekanan dari kehidupan yang sibuk seperti terasa terbawa arus. Ya, jadi suatu hal yang luar biasa juga bagaimana pada saat orang-orang ini menikmati akan aliran sungai yang mengalir. Ya, dikatakan bahwa aliran sungai ini mengalir deras dengan gelombang mata air yang menuju ke Mississippi yang luar biasa. Ya, sambil kami menyaksikan aliran air yang berarus deras, berputar-putar, dan mendengarkan suara lagunya, ya tekanan dari kehidupan yang sibuk seperti terbawa oleh arus. Ya, setiap semua beban yang dirasakan, semuanya seakan-akan terbawa oleh arus, oleh sungai yang mereka rasakan itu. Belum lama ini di rumah teman-teman di Oklahoma, saya berjalan-jalan di bawah pohon-pohon tinggi ke sungai kecil yang dialiri mata air. Di sana saya menemukan tempat duduk di tempat yang tepat untuk mendengar gumaman lembut air yang berteriak di atas kerikil dan menyaksikan serpian daun dan batang yang terbawa bersama aliran itu. Sungguh tempat yang menyejukkan dan menenangkan untuk bersantai dan bermeditasi. Bandingkan energi penyembuhan yang ditemukan oleh seseorang yang duduk di sebelah aliran sungai yang lembut dengan kekuatan merusak dari banjir yang marah tak terkendali. Yang pertama adalah simbol kerajaan Tuhan dengan air kehidupan yang murni dan jernih mengalir dari takhta Tuhan. Aliran deras berwarna coklat keruh yang mengalir deras menyusuri lembah, membawa beban bebatuan dan tanahnya, menggambarkan penghancuran dosa dan kesedihan dari kerajaan iblis. Ya, jadi ini juga digambarkan bagaimana
energi penyembuhan yang ditemukan oleh seseorang yang duduk di sebelah aliran sungai yang lembut, ya, dengan kekuatan merusak dari banjir yang marah tak terkendali. Ya, jadi aliran atau air itu sendiri bisa membawa kesejukan bagi umat manusia dan juga bisa membawa malapetaka bagi manusia. Yang tadi dikatakan bahwa penyembuhan yang ditemukan oleh seseorang yang duduk di sebelah aliran sungai yang lembut itu adalah simbol kerajaan Tuhan dengan air kehidupan yang murni dan jernih mengalir dari takhta Tuhan. Ya, kemudian aliran deras, air yang berwarna coklat keruh yang mengalir deras menyusuri lembah membawa beban, ya, bebatuan dan tanahnya menggambarkan penghancuran dosa dan kesedihan dari kerajaan iblis ini sendiri. Ya, jadi jika kita tidak mengikuti instruksi Yesus untuk marilah ke tempat yang sunyi, ya, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, di dalam Markus 6 ayat 31. Ya, kita mudah tersapu oleh banjir godaan dan komitmen yang berlebihan. Ketika itu terjadi, kita perlu mengingat siapa yang memegang kendali. Sama seperti Yesus menenangkan kemarahan ombak di Galilea yang penuh badai, Dia mampu menenangkan air kehidupan kita. Ya, jadi suatu pelajaran yang menarik, ya, di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jika kita tidak mengikuti instruksi yang datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ya, merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Merasakan bagaimana Tuhan akan menyejukkan hati kehidupan kita. Ya, di dalam Markus 6 ayat 31. Ya, kita sebagai manusia biasa, kita mudah tersapu oleh banjir godaan dan komitmen yang berlebihan. Ya, ketika itu terjadi, kita perlu mengingat. Ya, kita harus mengingat kembali siapa yang memegang kendali atas diri kita. Ya, sama seperti Yesus. Kembali lagi kita mengingat waktu Dia berada di dunia ini. Bagaimana Yesus menenangkan kemarahan ombak di Galilea yang penuh badai itu. Dan Yesus mampu menenangkan air kehidupan kita. Ya, kita tahu bersama bahwa murid-murid mereka sudah panik. Mereka sudah berteriak dengan apa yang sudah terjadi. Nah, tapi Yesus dengan tenangnya berdiri dan menenangkan ombak itu atau badai itu. Saya menantikan saat-saat perenungan tenang di tepi sungai hidup di Yerusalem baru. Anda juga demikian, bukan? Ya, betapa menyenangkannya bila kita bisa meminum air kehidupan yang lembut setelah segala dosa dan kesusahan dihapuskan. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan yang begitu indah bagi masing-masing kita. Ya, betapa suatu hal yang sangat menyenangkan bila kita bisa meminum air kehidupan yang lembut itu. Ya, setelah segala dosa dan kesusahan dihapuskan. Ya Tuhan, tenangkanlah air kehidupan saya yang mengamuk dengan air kehidupan-Mu yang menyembuhkan itu. Amin. Jadi kita hanya meminta, ya, sumber air kehidupan itu hanya dari Kristus saja. Itulah yang akan menenangkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Untuk kita dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jika kita mengikuti instruksi dari Yesus, ya, kita akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, akan banyak ujian-ujian yang kita hadapi yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kembali lagi, biarlah kita boleh datang kepada Kristus. Dialah sumber air kehidupan itu. Dia akan menenangkan kita. Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk dapat melewati setiap badai di dalam kehidupan kita masing-masing. Sama seperti, ya, suami istri ini yang dapat menikmati, ya, betapa indahnya alam yang Tuhan ciptakan bagi mereka. Ya, bagaimana mereka dapat duduk di tepi sungai. Mereka menjauh dari kota yang ramai menuju pertanian keluarga dan dapat menikmati aliran deras dengan gelombang mata air yang begitu indah. Mereka sambil menyaksikan aliran air yang berarus berputar-putar, mendengarkan suara lagunya. Kemudian tekanan dari kehidupan yang sibuk seperti terasa terbawa oleh arus. Inilah yang dirasakan, ya, oleh suami istri ini. Bagaimana mereka melepaskan setiap kelelahan mereka dan menikmati betapa indahnya sungai yang mereka sudah rasakan di dalam kehidupan mereka. Aliran sungai yang begitu memberikan kesejukan di dalam hati mereka.
Ya, dan di sini juga dikatakan bagaimana setan juga dapat menciptakan suasana yang seakan-akan membuat kita nyaman, membuat kehidupan kita akan terus damai. Tapi di dalam semuanya itu adalah kesia-siaan. Apa yang setan berikan itu sifatnya hanya sementara. Ya, dan semuanya itu akan membawa kita kepada penghancuran. Ya, dikatakan di sini, bandingkan energi penyembuhan yang ditemukan oleh seseorang yang duduk di sebelah aliran sungai yang lembut dengan kekuatan merusak dari banjir yang marah tak terkendali. Ya, yang pertama adalah simbol kerajaan Tuhan dengan air kehidupan yang murni dan jernih mengalir dari takhta Tuhan. Aliran deras berwarna coklat keruh mengalir deras menyusuri lembah membawa beban bebatuan dan tanahnya. Ini menggambarkan penghancuran dosa dan kesedihan dari kerajaan iblis. Ya, biarlah kita dapat memilih dengan tuntunan Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, bahwa kita dapat berjalan ya di sungai yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, karena dialah air kehidupan itu. Ya, sungainya mengalir dengan memberikan kita suatu kedamaian, memberikan kita suatu penyembuhan. Dan di sini juga dikatakan biarlah kita dapat merenungkan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, karena Tuhan sanggup atau Tuhan mampu menenangkan air kehidupan kita masing-masing, supaya kita boleh membawakan damai itu dimanapun kita berada. Di sini juga dikatakan betapa menyenangkan bila kita bisa meminum air kehidupan yang lembut setelah segala dosa dan kesusahan dihapuskan. Ya, inilah kerinduan bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau menyerahkan kembali kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia, bagaimana Yesus memberikan suatu kedamaian begitu luar biasa kepada setiap orang. Yesus merasakan kesedihan dari orang-orang di sekitarnya. Yesus merasakan kesusahan. Yesus merasakan kesakitan itu sama seperti kita, manusia biasa. Dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu baiklah kita mau menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan saja. Dialah yang akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita masing-masing. Dia akan menuntun kita ke dalam sungai kehidupan itu yang Dia sudah sediakan untuk kita. Yang dikatakan di sini bahwa ya Tuhan, tenangkanlah air kehidupan saya yang mengamuk dengan air kehidupan-Mu yang menyembuhkan itu. Biarlah kita mau menyerahkan ya semuanya hanya kepada Kristus saja. Ya, sebagaimana murid-muridnya percaya sepenuhnya kepada Kristus. Ya, walaupun awalnya mereka masih mempunyai keraguan, mereka masih mempunyai kekhawatiran. Ya, tetapi pada saat Yesus mati di atas kayu salib, Dia berkorban untuk kita semua. Dia mati dan Dia dibangkitkan. Disitulah baru murid-muridnya mengerti misi daripada Yesus. Sehingga mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka dapat menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Walaupun penganiayaan yang mereka dapati, tetapi mereka terus maju. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong mereka. Tuhan akan selalu memberikan kesanggupan kepada mereka. Ya, biarlah inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita. Dan biarlah kita dapat menyambut akan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kita hari ini. Dan kita boleh bersyukur dalam situasi apapun yang kita hadapi. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus datang di bawah kaki salib Tuhan, supaya Dia dapat terus menyegarkan akan kehidupan kita dengan air kehidupan itu, dan kita pun dapat membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.